Oke teman-teman, hari ini tanggal 29 Desember tahun 2022. Mungkin ini 2 hari terakhir sebelum tutup tahun ya. Nah, mudah-mudahan kita semua tradingnya sesuai dengan target. Jadi paling tidak nanti di tahun 2022 ini sebagai ibaratnya mirroring sambil kita review sebenarnya trading yang sudah kita jalankan itu sudah sesuai dengan target-target yang kita sudah tetapkan di awal atau tidak. Nah, tapi intinya setiap kali kita trading, itu kita selalu ingin menjadi lebih baik. Intinya seperti itu. Nah, malam ini kita coba untuk menerapkan apa yang sudah saya sampaikan di webinar minggu yang lalu. Ini berkaitan dengan support dan resisten. Jadi kalau kita review dari minggu yang lalu ya, sebenarnya apa itu support dan apa itu resisten. Intinya kalau support itu adalah sebuah garis atau sebuah sebuah harga yang akan istilahnya itu menahan pergerakan market. Jadi pada saat pergerakannya itu bullish, kemudian ditahan, ada sesuatu yang menahan, itu namanya itu adalah resisten. Nah, kalau misalkan pergerakannya bearish, nah bearishnya itu ditahan oleh sesuatu di suatu titik tertentu, itulah namanya support. Intinya seperti itu. Nah, support dan resisten itu sangat penting ya, teman-teman. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena ini menentukan di mana kita memulai dan di mana kita mengakhiri. Dalam artian, setiap kali kita ingin melakukan open posisi, paling tidak yang menjadi dasar atau menjadi landasan utama itu adalah support dan resisten. Nah, support dan resisten itu macam-macam ya. Ada support dan resisten yang macam-macam itu dalam artian macam-macam time frame-nya gitu. Ada yang mungkin M15, kemudian M30, H1, H4, daily, weekly, bahkan monthly. Mungkin ada juga yang tahunan gitu. Kalau kita buka seperti ini kan, ini bisa jadi ini adalah support dan resisten dalam periode tahunan ya. Kenapa support dan resisten itu sangat penting? Yaitu tadi, kalau kita itu open posisi, yang menjadi sangat penting dan harus kita perhatikan itu pastinya adalah support dan resisten. Karena dengan support dan resisten itu nantinya itu akan membuat yang saya sudah bicarakan di webinar yang lalu, membuat trading kita itu menjadi lebih hemat. Karena apa? Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya yang namanya support atau resisten itu kan menahan pergerakan. Misalkan ini ya, di areal ini kan ada sebuah resisten. Nah, harusnya kan goal itu ingin bergerak ke atas ya, tapi tertahan. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kalau kita ingin membuka posisi sell, tapi kita tidak di posisi resisten yang kuat, itu akibatnya resiko kita itu jauh lebih besar. Nah, kita sama-sama sudah trading ya, tentunya sudah tahu bahwasanya kalau kita open di sini dibandingkan dengan open di sini, yang mana resikonya jauh lebih besar? Tentunya ini jauh lebih besar daripada ini. Jadi dengan support dan resisten itu kita bisa mengukur sebenarnya pada saat kita open posisi itu kita akan meriskan itu berapa. Jadi support dan resisten itu sebagai ukuran kita atau acuan kita untuk menentukan yang pertama itu adalah resiko. Kemudian support dan resisten itu juga bisa kita gunakan untuk mengukur profit kita, mengukur target kita. Paling tidak yang namanya support dan resisten itu kan paling tidak yang namanya market, yang namanya harga, itu kan bergerak dari support ke support atau dari resisten ke resisten.
Artinya kecenderungan market itu pada saat ini misalkan adalah resisten, saya bilang di sini adalah R1, kemudian di sini adalah R2, paling tidak kita bisa ukur, atau di sini support 1 kita mau sell, paling tidak bisa kita ukur target pertama kita itu di mana. Misalkan ini adalah S1, ini adalah S2. Jadi ini sebagai ukuran di mana kita harus entry, di mana kita harus exit. Jadi kesimpulannya adalah support resisten itu sebagai ukuran, sebuah ukuran di mana kita entry dan di mana kita exit. Nah, itu kurang lebih fungsi dari support dan resisten. Nah, kenapa kita bilang itu adalah sebuah ukuran? Karena seperti sama-sama kita ketahui bahwasannya market itu kecenderungannya itu kan bergerak dari resisten to resisten. Artinya pada saat dia berhasil menembus resisten 1, dia akan menuju resisten 2. Nah, yang dimaksud dengan ukuran di sini adalah ukuran resiko. Jadi setidaknya atau yang terbaik pada saat kita open posisi, kita melakukan sell di R1 atau kita melakukan buy di S1, paling tidak kita harus berhenti di bawah support 1 pada saat kita buy, pada saat harga menembus support 1 atau pada saat sell harga menembus resisten 1. Kenapa kita harus berhenti? Karena kecenderungannya market itu akan merambat dari resisten to resisten dan kemungkinan besar perambatan tersebut tidak terbatas. Sementara kekuatan modal kita pasti ada batasnya. Nah, poinnya seperti itu. Kenapa kita harus memiliki ukuran? Nah, ukuran itu ditimbang dari support dan resisten. Jadi yang namanya support dan resisten ini kita tidak bicara teknik apa, metode apa. Kita di sini bukan bicara seperti itu. Tapi kita bicara adalah sebuah ukuran. Karena sifat dari market itu selalu melakukan testing. Apa bukti market itu melakukan testing? Ini kan market dari atas, ya. Artinya dia pergerakan bearish. Pada saat dia mencapai areal support, dia kecenderungannya lagi melakukan testing lagi ke areal supportnya. Nah, itu adalah bukti bahwasannya perambatan atau pergerakan harga itu adalah dari resisten to resisten atau support to support. Jadi poinnya seperti itu. Saya sudah sering sampaikan bahwasannya kalau kita trading, itu kita harus punya batas. Nah, batas kita itu di mana? Inilah batas kita, gitu loh. Support dan resisten adalah batas kita. Pada saat tembus suatu support atau pada saat tembus suatu resisten, jangan ditahan. Karena apa? Karena modal kita itu bukan tak terbatas. Karena kita itu di sini bukan trading yang memiliki keuntungan atau memiliki tingkat profit itu adalah 1:1. Kita di sini adalah perdagangan margin. Jadi perdagangan margin itu kurang lebihnya pada saat kita membeli emas di sini. Kalau kita punya emas ya, mau dia bergerak kemanapun tetap kita pegang barang. Kita di sini dagang kontrak. Kita di sini punya leverage. Makanya kita harus punya ukuran yaitu support dan resisten. Poinnya di situ. Nah, support dan resisten apa yang kita gunakan? Ya, support resisten yang kita gunakan tentunya adalah yang terbaik. Apa ukuran terbaik? Nah, sebenarnya ukuran terbaik ini bukan ukuran terbenar. Beda ya. Kalau kita bicara benar, itu hukumnya sudah pasti ya. Tapi kalau kita bicara terbaik, itu belum tentu benar. Nah, poinnya seperti ini. Kalau kita bicara yang terbaik, itu adalah di time frame yang besar. Misalkan ini kita ambil, taruhlah daily. Nah, tentunya resisten daily ini adalah yang terbaik. Gitu. Nah, tapi kenyataannya resisten daily juga punya areal tembusan. Ini juga sama. Ini adalah pada saat market dari arah sini, ini adalah resisten. Tentunya ini daily, tentunya ini adalah resisten terbaik. Tapi terbaik bukan berarti yang benar. Nah,
Yang terbaik itu adalah time frame yang besar, TF besar. Tapi bukan berarti ini yang paling benar. Yang paling benar itu apa? Yang paling benar itu adalah kita melakukan pembatasan dalam trading. Itu yang paling benar. Masalah yang terbaik pastilah di TF yang besar. Tapi kalau yang benar itu adalah pembatasan. Dalam artian apa? Pada saat misalkan resisten ini tembus, jangan ditahan teman-teman. Jangan bilang bahwasanya ini akan masuk lagi area sini. Yang terbaik adalah kita cut. Kita cut ini adalah yang terbaik. Kenapa saya bilang kita cut yang terbaik? Ya kembali lagi ke tingkat probabilitas. Ini betul memang terbaik, tapi bukan yang terbenar. Makanya karena ini adalah terbaik, ini bukan yang terbenar, kita harus kembali lagi ke hukum 70-30. Gampangannya saya bicara 70-30 aja deh. 70-30 artinya apa? Suatu resisten ini tidak tembus itu adalah probabilitas 70%. Dan tembus itu adalah 30%. Pada saat kita tembus, kita ngotot. Buat apa kita ngotot di areal probabilitas rendah 30%? Mending ini kita stop. Karena apa? Hari ini tembus, belum tentu lusa. Lusa tembus, belum tentu minggu depan. Nantinya, yakinlah suatu hari, kalau namanya ini memiliki probabilitas terbaik, pastilah kita akan menemukan ini. Jangan sampai pada saat kita menemukan probabilitas yang buruk, kita sudah nggak punya uang lagi buat deposit. Gitu. Makanya kalau di webinar ini saya selalu mengagung-agungkan bahwasannya security atau tingkat keamanan dari trading kita itu adalah segala-galanya. Artinya apa? Kalau udah salah, sadarlah salah. Gitu loh. Jangan bilang seandainya. Jangan bilang nanti saya berdoa. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena yang Maha Kuasa sudah sebenarnya sebelum kita trading sudah menjawab doa-doa kita, gitu loh. Jawabannya seperti apa? Jawabannya dalam suatu pergerakan market itu ada yang namanya batasan, yaitu support dan resisten. Itu sebenarnya adalah penjelmaan dari doa-doa kita, teman-teman. Jadi kalau kita berdoa bahwasannya pada saat market itu menembus resisten, kita berdoa, itu sebenarnya yang Maha Kuasa tahu bahwasannya sebenarnya kamu itu sudah tak kasih loh, yang namanya support dan resisten. Manfaatkan itu secara maksimal. Jangan pernah ada batas. Jangan pernah nggak ada batas. Intinya seperti itu. Dalam hidup kita kan juga sama. Bahwasannya kita hidup itu juga harus ada batasnya gitu. Yang namanya alam semesta pun ada batasnya. Apapun di dunia ini pasti ada batasnya. Begitu juga trading. Teman-teman trading nggak ada batasnya. Saya kira itu tidak akan menjadi baik gitu loh. Kenapa saya bilang tidak akan menjadi baik? Mungkin benar pada saat dia menahan, misalkan ini pergerakan market seperti ini. Dia sell di ini misalkan dari sini ya. Maaf, bukan dari sini, misalkan dari sini. Maaf, trader tersebut sell di daerah sini. Kemudian sudah tahu nih tembus ditahan. Memang betul balik ke sini. Gitu loh. Betul, betul sekali. Tapi itu kan hanya sebuah, ibaratnya itu adalah sebuah kemujuran ya, sebuah kebetulan bahwasannya market melakukan retest lagi ke areal ini. Sejatinya market itu pada saat dia tembus ke ini R1, sudut pandangnya dari sini ya. R1, ini R2, ini R3. Sejatinya market itu merambat terus ke R4. Kalaupun sudah sampai di sini, buat apa kita mempertahankan sel kita? Buat apa kita ngotot melawan the big-nya gitu loh. Melawan yang menggerakkan market. Ingatlah teman-teman bahwasannya market ini bukan market kita gitu. Kita di sini hanya ikut-ikutan. Apalah arti kita? Saya punya uang 1M pun, saya tidak akan bisa menggerakkan yang namanya gold. Pada saat tembus resisten 1, tolong dan saya sarankan sesegera mungkin untuk cut. Cut. Karena apa? Pada saat tembus, kecenderungannya dia ngejar R2, R3. Buat apa kita floating minus sementara kita bisa buy?
Buat apa kita mempertahankan mid negatif? Sementara pada saat dia retest ke areal sini, kita bisa buy. Dan kita sama-sama plus kok. Yang satunya floating minus, yang satunya adalah floating plus. Kan intinya seperti itu. Yang terbaik adalah potong dan kemudian kita berpikir. Berpikir untuk apa? Berpikir bahwasannya arah sudah berubah. Kita sudah salah arah. Segera bertobat. Saat salah arah kita bertobat. Jangan makin ngeyel. Makin ngeyel dalam artian makin ke atas di sell terus, di sell terus, di sell terus. Banyak teman-teman saya menemui sebuah komunitas, bahkan itu saya bilang komunitas bukan komunitas kecil, tapi komunitas sangat besar. Trading dipimpin oleh seorang mentor, tapi pada saat salah, mentor tersebut tidak sadar bahwasannya dia salah. Saya adalah saksi hidup 1,5 miliar itu margin call. Kan gitu. Karena apa? Karena gaya tradingnya itu bukan gaya trading yang mengutamakan secure, mengutamakan aman. Tapi gaya tradingnya itu adalah gaya trading tidak terima gitu. Pada saat market itu turun tidak ada berhentinya. Komunitas ini itu mencari pembenaran bahwasannya ada sebuah fundamental XXX, ada sebuah bla bla bla, y. Sehingga mereka tahan terus, baik terus, akhirnya margin call. Nah itu gambarannya seperti itu. Makanya yang terbaik dan yang terhebat sebagai seorang trader itu adalah segera ngaku kalau salah dan nggak ngotot. Karena apa? Karena market bukan milik kita. Market bukan milik kakek kita, bukan milik orang tua kita. Market ada yang menggerakkan dan kita itu harus ngikutin apa maunya si penggerak market itu. Makanya kita harus ukur semua, kita batasin semua dengan support dan resisten. Itu. Nah, kita kalau support resisten kemarin juga sempat saya singgung ya, bahwasannya support resisten itu biasanya perwujudannya itu salah satunya adalah pembentukan areal gunung. Ini kalau dari sudut pandang dari sini ya, ini namanya resisten. Ini kalau sudah ketemu dua gunung ini kuat gitu. Ini yang terbaik. Tapi apakah yang terbaik itu yang terbenar? Enggak. Enggak ada benernya di market itu. Mau pakai teknik apapun enggak ada benernya. Saya bilang itu bullshit bahwasannya ada satu teknik yang memiliki tingkat akurasi tinggi itu bohong. Bohong. Kalau ada yang bilang bahwasannya ini teknik hebat, ini teknik luar biasa, akurasinya tinggi. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena yang terbaik di dalam kita trading, di forex market itu adalah membatasi. Ini jelas yang terbaik, tapi kenapa ini tembus kan gitu. Nih, ini yang saya ceritakan tadi, bahwasannya yang terbaik pada saat tembus, kita bukan nahan untuk sell-sell terus. Ini kelihatannya kecil karena ini daily. Coba kalau teman-teman misalkan 0,1 pakai dana 1.000, saya yakin sampai sini aja udah megap-megap gitu loh. Warna MT4-nya sudah merah gitu. Kenapa kita harus nahan ini dan berharap ke sini? Sementara kita sendiri bisa wait and see di mana resisten lagi yang kuat, di mana support lagi yang kuat, sehingga kita ikutin alurnya si penggerak market. Poinnya seperti itu, teman-teman. Saya senang sekali cerita bahwasannya saya sudah nemui berbagai macam generasi trader. Dari generasi milenial sampai generasi yang terdahulu. Saya termasuk orang yang memiliki sebuah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa bahwasannya saya ketemu dengan 3 generasi ini. Saya merasakan bagaimana generasi 1 itu hancur, bagaimana generasi 2 itu hancur, bagaimana generasi 3 itu hancur. Penyakitnya sama. Mereka bukan seorang trader yang buruk dalam hal teknik. Mereka adalah seorang trader yang luar biasa. Bahkan saya pun belajar dari mereka. Bahkan saya pun ada di golongan mereka. Akhirnya hal seperti itu membuat kita itu fanatik. Fanatik terhadap sebuah metode. Fanatik sebuah metode itu pada akhirnya tinggal nunggu waktu, teman-teman. Tinggal nunggu waktu suatu saat kita hancur pada saat kita fanatik terhadap suatu metode atau suatu teknik. Kenapa saya bilang hancur? Karena kita menjadi fanatik terhadap sebuah arah.
Dan kita tidak menyadari bahwasannya angin itu sudah berubah. Yang tadinya angin barat jadi angin timur. Yang tadinya jadi angin utara jadi angin selatan. Dan kita maksain. Intinya di trading ini kita nggak boleh maksain. Segeralah berhenti, segera bertobat. Segeralah kita minta ampun. Gitu loh. Kalau kita nggak minta ampun, rasakan nanti. Ini akan hilang. Ini adalah uang kita yang kita harapkan nanti akan membuat kita itu menjadi seorang trader yang memiliki penghasilan tambahan. Tapi jangan menjadi beban ini, gitu loh. Gitu. Jadi seperti itu ya. Intinya awas, hati-hati dengan market. Bahwasannya seolah-olah market itu mudah. Seolah-olah itu market itu gampang sekali. Kenapa gampang? Trading itu cuma B dan S. Gitu kan. Orang selalu beranggapan seperti itu. Trading itu hanya buy dan sell. Kenapa saya nggak profit? Nah, kan seperti itu. Loh, kalau lihat market kan gampang sekali. Pada saat itu bergerak naik kan kita tinggal buy aja. Oke, semua terlihat gampang, semua terlihat mudah. Tapi ingat, itu nggak salah. Memang seharusnya kita melakukan itu. Tapi ingat, bahwasannya sekali kita ceroboh terhadap market, sekali kita melakukan sesuatu tanpa batas, Anda tidak akan menjadi seorang trader yang memiliki apa istilahnya itu konsistensi profit gitu. Teman-teman mungkin banyak yang belum merasakan apa yang saya alami. Kita dalam satu komunitas, kita bangga dengan teknik kita bangga dengan metode kita, menganggap metode kita terbaik, orang lain salah gitu. Itulah ciri-ciri seorang trader yang tidak akan profit secara konsisten. Kalau orang itu sudah bangga dengan metodenya, sudah bangga dengan caranya, yakinlah dia bukan seorang trader dengan profit konsisten. Seorang trader yang memiliki profit konsisten itu terlihat dari sifatnya. Sifatnya itu apa? Pada saat dia open, dia nggak pernah ngotot. Coba teman-teman perhatikan. Apakah itu di media, mungkin YouTube, atau apapun itu. Seorang mentor yang melakukan open posisi tidak terima dengan kekalahannya. Cirinya gampang, dia nambah averaging, dia nambah averaging. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, orang yang tidak akan melakukan pencapaian profit secara konsisten itu adalah orang yang ngotot. Yakinlah dan percayalah saya, orang ngotot itulah yang tidak akan mencapai profit konsisten. Dia sudah tahu sell, dia salah. Dia sell terus, sell-nya makin besar. Kemudian waktu habis. Besok dilanjutkan, bikin alasan A, B, C, D, E. Nah, itu cirinya seperti itu. Banyak. Banyak itu. Seorang trader yang akan profit konsisten itu pastinya akan memandang bahwasannya support dan resisten itu adalah ukurannya. Saya yakin, teknik apapun, metode apapun, tidak akan membantah bahwasannya support dan resisten itu adalah ukuran kita. Nah, untuk malam ini, saya tentunya juga akan melakukan trading karena memang ketua panitianya minta supaya saya itu live trade gitu. Tapi saya juga selalu mengingatkan ke ketua panitia bahwasannya, Pak, kalau nggak momen nggak bisa dipaksa loh. Nah itu teman-teman juga harus pegang. Kalau nggak momen jangan maksa gitu loh. Jangan maksa, jangan tergiur dengan apa itu istilahnya itu bisikan-bisikan broker bahwasannya kalau kamu mencapai sekian lot, kamu nanti akan saya berikan sebuah fee sekian kan seperti itu. Jangan seperti itu. Prinsipnya kita trading itu kita cari aman buat kita. Jangan cari enaknya broker. Prinsipnya seperti itu. Makanya saya juga ngomong sama Pak Andri bahwasannya oke Pak saya live trade. Tapi kalau ada momen gitu loh. Nah momen yang saya ambil itu adalah kita berkacamata selalu pada Fibonacci rasio. Nah, sekali lagi saya mau bicara ke teman-teman bahwasannya, lah itu Pak Ustadz
itu membanggakan Fibonacci rasio? Enggak, teman-teman. Kebetulan saya bicara di sini. Metode saya Fibonacci rasio. Makanya saya pakai ini. Bukan berarti ini yang terbaik. Yakinlah teman-teman bahwasannya metode Anda itu juga baik gitu loh. Intinya nilai universal kita harus sama-sama amini gitu loh. Sama-sama kita junjung tinggi. Nah, ini kita rasionya ini saya dari tanggal 19 sampai sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini memang ngaco trading hari ini, teman-teman. Saya ke cut loss. Saya sudah ampun di sini. Hari ini saya ampun. Saya sudah ampun. Saya minus $10. 2 kali saya ketampar cut loss. Karena apa? Nah, itu teman-teman yang tadi saya bilang. Bahwasannya yang terbaik kan tadi saya bilang adalah kita ngambil di areal resisten terkuat. Saya yakin betul ini terkuat. Kenapa saya yakin terkuat? Karena kalau kita lihat historikalnya, jadi ukurannya seperti itu ya. Ukurannya adalah kita cek historikal. Pada saat kita cek historikalnya, memang terjadi pertahanan yang luar biasa di areal ini. Nah, ini kalau kita lihat di 5 Desember terjadi pembalikan yang sangat besar gitu. Nah, saya tadi sell di situ gitu. Nah, ini kita tarik aja historinya. Nah, seperti ini. Tuh, saya kan sell di situ. Nah, ternyata ditembus. Ini ditembus. Gitu. Justru saya itu bangga karena saya bisa cut loss. Dan teman-teman juga seperti itu. Pada saat tadi pagi misalnya kena cut loss, banggalah teman-teman. Banggalah. Karena apa? Karena ini adalah yang terbaik. Gitu loh. Cut loss itu yang terbaik. Meminimalkan resiko itu yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik dari cut loss. Bahkan saya bilang metode itu jauh di bawah cut loss. Tapi bukan berarti metode kita kesampingkan. Metode sudah kita backtest, sudah memiliki akurasi baik, kita jalankan. Kita tinggal menggunakan metode resiko kita, yaitu cut loss. Saya sudah cut loss di sini, gitu loh. Saya sudah nyerah 2 kali cut loss, gitu loh. Gitu. Sudut pandang saya tentang cut loss adalah hari ini saya cut loss, tapi belum tentu besok. Belum tentu lusa, belum tentu minggu depan. Poin terpentingnya seperti itu. Bukan kita bertahan di sini, kita ngotot, kita cari pembenaran bahwasannya gold akan bearish. Kita cari pembenaran, kita buka Google, kita buka yang katanya ahli tentang analis market. Bukan seperti itu caranya. Inilah trading yang terbaik. Saya bilang kalau trading yang terbaik seperti apa? Trading yang terbaik bukan Fibonacci rasio. Trading yang terbaik adalah kita memanage loss kita. Kita berhenti pada saat salah. Bukan kita gambling terhadap market, teman-teman. Bukan kita melakukan betting di market. Pada saat kita sell atau buy, pada saat salah, dan market bergerak dari resisten ke resisten, kita masih bertahan dengan minus. Itulah betting in the market. Itulah judi di market. Kita di sini, kita dagang. Yang namanya dagang pada saat rugi langsung kita cepat-cepat tutup ruginya. Contoh kita buka warung rokoknya nggak laku. Ternyata tempatnya salah, sepi. Masa iya kita buka warung rokok di sebelahnya, kan gitu kan lucu. Ya pastinya kita segera tutup warung rokok itu daripada menjadi beban kita. Kita pindahkan lagi ke areal yang lebih baik. Sama dengan trading. Pada saat suatu areal ini kita tes sell, dan kita kena cut loss, jangan mencoba untuk sell lagi di areal ini. Jangan mencari pembenaran, nanti sell terus, nggak kerasa di sini sudah runtuh. Jangan seperti itu, teman-teman. Jangan pernah melakukan itu. Kalau market sudah nggak normal, segera exit, segera pergi. Jangan pernah coba-coba trading lagi. Jangan pernah coba-coba melakukan aktivitas trading. Yang terbaik, yang menjadi best of the best pada saat kita salah adalah kita back to keluarga. Daripada kita habiskan uang kita mending main dengan anak kita. Kita lebih
mendekati lagi keluarga kita, atau mungkin kita melakukan aktivitas lain di luar trading. Market nggak normal jangan diikuti. Market nggak beres kok diikutin, gitu loh. Ibaratnya gini teman-teman, saya yakin semuanya pada saat melihat sesuatu nggak beres pasti menghindar, bukan mendekat, kan gitu. Tapi realitanya orang yang trading itu sifatnya itu seperti para gambler, itu. Kebanyakan seperti itu. Sudah tahu resisten ini dibobol, masih ngotot terus sell, 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 sell. Terus dia ngomong ke saya bahwasanya balik kok, buktinya saya selamat, kan gitu. Ya balik selamat itu namanya gambling, gitu loh. Anda hoki. Kalau dari sisi trading yang real seperti apa? Itu buruk. Kebetulan memang di posisi ini. Kalau misalkan dimulai dari mungkin 1 bulan yang lalu, kalau di sini seperti apa di areal ini? Mau ditahan kayak apa? 100 juta juga nggak cukup sampai sini untuk lot 1. Kan gitu. Itu namanya hoki. Kita di market, trading forex, itu kita tidak berjudi. Kita tidak betting in the market. Kita melakukan aktivitas perdagangan. Kita melakukan yang terbaik. Kita pengen yang namanya penghasilan tambahan. Kalau kita ingin penghasilan tambahan, jangan jadikan ini sebagai beban. Kita pengen mencoba lagi tapi bingung. Akhirnya hutang. Nggak akan sehat teman-teman kalau dari hutang. Yang terbaik pada saat kita trading itu adalah uang dingin. Artinya apa? Uang yang memang pada saat memang suatu saat memang ini hilang, kita tidak menjadi lebih buruk. Tapi sedapat mungkin ini jangan hilang kan gitu kan. Makanya saya selalu mengagung-agungkan sebuah konsep bahwasanya trading itu harus aman dengan support dan resisten. Nah, sudah tembus seperti apa? Sudah tembus kan seperti ini ya. Kalau konsep saya, kita mau left trade ya minimal saya coba sell lagi di sini kan gitu. Itu minimal. Itu pun masih saya ukur lagi gitu loh. Saya ukur lagi dari apa? Dari kekuatan resisten areal sini kan gitu. Mungkin saya nanti coba bisa sell di areal sini gitu. Nah, berarti saya akan sell di 23%. Untuk left trade kali ini mungkin saya akan coba sell di 23%. Gitu. Nah, teman-teman juga seperti itu. Pada saat nanti saya sell di 23%, ya jangan menganggap bahwasannya ini memiliki kebenaran yang mutlak. Artinya apa? Saya sendiri pada saat itu kegeser 20 pip, saya akan pergi dan saya tidak akan melakukan aktivitas trading lagi gitu loh. Saya bicara di sini bukan yang terbaik dalam dunia trading, tapi saya sudah mengalami berbagai macam era, berbagai macam zaman. Bahwasannya orang trading, gelagat-gelagatnya dia akan memiliki profit konsisten, dan gelagat-gelagatnya dia akan menjadi orang yang akan selalu rugi. Itu sudah terlihat. Di mata saya itu sudah nampak sangat jelas. Bukan saya peramal, bukan saya dukun, tapi berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun di dunia ini dan berdasarkan pengalaman saya bergaul dalam semua generasi trader. Mau kita ketemu di generasi yang 10 tahun yang lalu sampai sekarang, kelakuannya sama. Kelakuannya sama. Apa kesamaan mereka? Mengagung-agungkan teknik, itu yang pertama. Yang kedua, tidak terima dengan kalau dirinya salah. Gitu. Padahal begitu margin call, cari utang sana, cari utang sini. Gitu. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Makanya yuk kita sama-sama di penghujung tahun ini kita trading lebih baik. Kita menjadi seorang pribadi yang memiliki batas. Kita menjadi seorang yang paham bahwasannya kalau saya salah, saya segera ngaku kalau saya salah. Saya kalau salah, saya nggak nyari-nyari lagi sebuah referensi bahwasannya posisi saya itu benar. Salah ya sudah salah, stop. Nggak nambah-nambah lagi, stop. Mau apa lagi loh? Wong kita
bukan anaknya yang menggerakkan market. Kita hanya pengikut. Kalaupun saya punya dana 1 M pun nggak bisa gerakin market. Kenapa ngotot? Gitu loh. Kita di sini trading, bukan judi, bukan gambling. Kita tidak melakukan betting in the market. Pada saat salah, berhentilah. Gitu. Saya kira itu ya Pak Andri ya. Mungkin teman-teman ada yang mau sama-sama kita sharing gitu, gambaran mungkin trader yang zaman dulu itu seperti apa gitu. Monggo Pak Andri dicoba untuk dipandu Pak Andri. Saya kira itu aja ya. Mungkin itulah saya cerita-cerita yang ini ya Pak Andri. Pak Andri? Ya, monggo, monggo. Ya. Ya, silakan Kalau ada teman-teman yang mau yang didiskusikan boleh Pak Andri. Saya sampai lupa yang hidupin kamera Pak Andri. Sebentar Pak Andri. Ya silakan. Iya, iya, iya Pak. Monggo, teman-teman mungkin ada yang tanya. Pak Dono, Pak Ade, Bu Erna, atau Pak Triana, monggo. Kalau mungkin bisa chat untuk pertanyaan atau bisa ngomong secara langsung, boleh. Jadi gitu ya Pak Andri. Saya memang nggak terlalu mendetail tentang teknik karena memang teknik itu bukan inti dari kita menjadi seorang trader konsisten Pak Andri. Bukan itu. Kalau sudah punya teknik masing-masing, yuk kita sama-sama bicara, kita sama-sama diskusi supaya apa? Supaya kita profitnya adalah konsisten. Poinnya seperti itu aja, gitu. Nah itu. Mungkin bisa digambarkan Pak, gimana sih cara nentuin support dan resisten yang baik? Oke Pak Andri. Nah, itu ada pertanyaan dari Mbak Erna juga, cara menentukan resisten ataupun support itu bagaimana yang baik? Oke. Oke, terima kasih ya. Mungkin saya terlalu banyak omong, saya terlalu ngotot, tapi memang inilah saya gitu. Memang saya punya visi ya. Saya dengan Pak Andri itu punya visi bahwasannya nantinya kita itu membentuk sebuah komunitas trading itu adalah bukan komunitas trading yang ibaratnya itu memiliki sebuah teknik yang hebat. Kita memiliki sebuah security itu, security atau bisa dibilang kita trading lebih aman, lebih nyaman kan seperti itu. Nah, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara kita menentukan titik support dan resisten? Nah, itu bagus sekali itu pertanyaannya. Nah, untuk kita menentukan titik support dan resisten, kita kembali lagi ke definisi dari support. Jadi sebenarnya secara harafiah, support itu adalah sebuah harga atau sebuah titik yang akan menahan sebuah pergerakan market itu akan terus bearish. Jadi dia itu semacam penahan ya. Nah, penahan. Sama seperti bendungan lah ibaratnya seperti itu. Nah, yang namanya bendungan pada saat debitnya terlalu besar, akhirnya dia akan jebol juga sama. Makanya saya bilang kalau namanya support itu nggak ada yang paling benar gitu loh. Tapi ada yang terbaik gitu. Ya, dibedakan ya antara yang paling benar dan yang terbaik. Nah, saya tadi cerita bahwasannya kalau bicara support atau resisten yang terbaik itu bukan berarti yang terbenar, itu pasti ya. Yang terbaik itu adalah pastinya adalah TF besar, yang pertama ya, TF besar. Itu yang terbaik. Kemudian yang kedua kita lihat ciri-cirinya gitu. Nah, itu pasti ciri-cirinya kan. Yang namanya orang yang terbaik itu kan punya ciri-ciri gitu loh. Misalkan dari sikap, misalkan orang ya. Orang baik kan misalkan dari bungkusnya kan kelihatan. Ini sama, kan kelihatan nih dari bungkusnya. Ini saya perbesar dulu ya. Kita buka di M15 saja ya, biar ini ya, biar lebih mudah. Meskipun nantinya sedapat mungkin teman-teman itu minimal itu adalah H4. Itu udah paling enggak pas lah. Meskipun H4 itu sebenarnya juga oke nih, M15 juga oke, tapi paling tidak itu kita di minimal itu adalah H4. Nah, kan tadi mau tanya kira-kira support resisten itu yang gimana kan gitu kan, yang terbaik ya pastinya ini membentuk sebuah ini namanya shadow. Ini namanya shadow nih, semacam kayak garis nih. Ini shadow, ini salah satunya nih. Nah, ini. Dia punya ciri seperti ini. Makin panjang ininya ini makin bagus gitu loh. Nah, ini seperti ini kan juga. Ini kan kalau ketemu resisten nih. Dia bentuk seperti ini. Jadi dia kayaknya itu
begitu nyentuh itu kayak cepat-cepat lari gitu loh. Nah, itu model seperti itu gitu loh. Nah, ini yang terbaik ini seperti ini. Kemudian ciri yang kedua itu dia membentuk pola lembah seperti ini. Ini bagus. Nah, pola lembah atau pola gunung itu ciri khas dari support dan resisten. Jadi buat saya waktu awal saya belajar trading itu kalau kita bicara tentang support resisten itu adalah sebuah rumusan ya, sebuah rumusan dari open ditambah high. Nah, saya udah lupa, saya udah puluhan tahun yang lalu. Tapi begitu berjalannya waktu, saya melihat bahwasannya support dan resisten kalau dihitung seperti itu nggak terlalu tepat. Makanya saya lebih percaya dengan permodelan bentuk gunung dan lembah. Mudah sekali mempelajarinya ya. Otomatis kalau kita ingin yang terbaik di daily ya kita masuk ini ya, kita masuk ke daily ya. Ini saya bersihkan dulu ya catnya ya. Saya bersihkan dulu, kemudian ini ya. Ya kalau kita pengen lihat ya kita buka daily, ini yang terbaik. Gitu. Jadi sebenarnya setidaknya kan kita dalam bertrading itu kita merencanakan ya. Kita kerja aja kita rencanakan dulu kan gitu kan. Namanya trading itu adalah bisnis kita. Ibaratnya bisnis besar kita juga harus rencanakan. Paling tidak sebelum open posisi kita sudah membuat garis seperti ini. Gitu. Nah ini kan sebenarnya adalah resisten kan gitu. Nah pola seperti ini, lembah seperti ini adalah support. Nah gitu. Nah sekarang dari seperti itu kita melihat lagi tadi yang saya bilang bahwasannya support itu kecenderungannya adalah menahan market pada saat bearish. Artinya pada saat mencapai areal ini adalah support yang kuat, tentunya kita mencoba untuk buy, kan gitu kan. Tapi pada saat ini jebol, jangan coba-coba untuk ditahan, kan gitu kan. Karena kita nggak tahu kecenderungannya market itu mau kemana. Sebenarnya kalau kita lihat secara daily itu terlihat bahwasannya goal itu sebenarnya tertahan di areal sini aja gitu. Artinya pola ini adalah pola ranging. Ini adalah pola ranging. Nah, biasanya pola ranging seperti ini itu menjelang goal itu melakukan pergerakan besar. Jangan coba-coba menahan pada saat salah arah. Mungkin bulan ini teman-teman selamat nahan. Saya buy di sini, saya ketahan di sini, balik kok. Buat apa saya stop loss? Jangan coba-coba. Teman-teman lagi oke, karena apa? Karena 1 bulan ini lagi ranging. Nah, ini kan ranging nih. Nah, gitu. Saya kira itu ya, yang terbaik itu ya bentukan-bentukannya seperti apa, cirinya seperti apa. Ini adalah baik. Nih, pola 2 gunung, pola 3 gunung, suatu hari, suatu saat, pada saat areal ini nggak lurus ya, anggap aja ini lurus, areal ini dilakukan testing, inilah sebenarnya adalah support yang kuat. Ini juga sama, bentuknya runcing. Ini adalah support yang kuat. Gitu. Nah, ini support 1, inilah support 2. Kembali lagi ke prinsip bahwasannya yang namanya support dan resisten itu tidak ada yang paling benar. Yang terbaik ada. Yang terbaik adalah di time frame besar, yang terbenar tidak ada. Satu-satunya yang benar itu adalah kita mengakui bahwasannya kita salah. Pada saat misalkan S1 ini sudah ketembus sekitar 20 atau 30 pip, sudahlah. Buat apa dipertahankan ini sampai ke S2, kita balik lagi di S2. Sudahlah, ini waktunya berhenti. Waktunya kita berpikir besok. Nah itu aja Pak Andri kira-kira. Intinya seperti itu. Support dan resisten tidak ada yang terbaik, tapi tidak ada yang terbenar, tapi ada yang terbaik. Gitu. Itu Pak Andri. Ya, Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Pak Ustadz, batasan cut loss hitungannya persentase atau berdasarkan support resistennya? Oke, Pak Andri, pertanyaan bagus Pak Andri. Kalau kita bicara cut loss, ya, itu sebenarnya tidak ada standarnya ya. Maksudnya semua standarnya kembali ke masing-masing trader. Dalam artian, misalkan
yang paling utama kita itu betul-betul pas di areal support atau resisten. Itu saya sarankan kalau dia sudah lewat sekitar 20-30 pip, 20-30 pip. Artinya ini gampangannya ya, secara garis besarnya, kalau dia open misalkan 0,01, ya paling enggak dia minusnya $2. Jadi kalau ditanya sebenarnya ukurannya support resisten itu berdasarkan jumlah uangnya atau berdasarkan pip, kalau saya lebih ke pips Pak Andri. Ke pips bukan uang. Nah, dari pips itu juga nanti kita akan terjemahkan lagi di lot. Karena apa? Besaran lot itu nantinya akan bergantung dari besaran modal kita kan gitu kan. Kalau kita modalnya misalkan 100 ya untuk goal ya jangan langsung open. Saya sarankan jangan langsung open misalkan setengah lot, jangan kan gitu. Saya kira itu Pak Andri. Kita lebih ke pips ya Pak Andri. Artinya prinsip paling nomor satu itu kita temukan dulu areal resisten terkuat untuk akurasi dan untuk penghematan yang terbaik pada saat dia melakukan testing tag baru kita open. Jangan bilang misalkan ini masih belum nyampe, kita udah gatel untuk open gitu. Istilahnya itu kata orang tuh takut ketinggalan momen. Padahal nggak ada orang tuh tertinggal momen di market. Mau market itu buy di bulan lalu, mau buy di sini, mau sell di sini, sama aja. Artinya sebenarnya market itu memberikan kita kesempatan itu banyak banyak momen yang terbaik. Jadi kalau bicara jumlah dolarnya atau jumlah pipsnya, saya lebih ke jumlah pips. Nanti kemudian diterjemahkan lagi ke lot. Lot berkaca ke modal kita. Saya kira seperti itu Pak Andri. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan lagi, kita sama-sama lah ya. Intinya kita di sini itu hanya sharing lah. Sharing. Saya anggap kalau Pak Andri itu ngajak saya untuk menjadi pembicara webinar, Pak Andri juga tahu saya bukan yang terbaik di trading, tapi saya yang paling tua kan gitu kan. Saya yang sudah melewati berbagai macam zaman kan gitu. Makanya saya sharingnya itu adalah sharing dari berbagai macam generasi. Kan gitu. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Iya, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, Pak Ustadz, kalau misalkan daily trade itu enaknya kita tuh trading tuh di itu berapa ya? TF berapa ya? Oke Pak Andri, kalau daily trend, ya itu Pak Andri, kalau masalah besaran TF, bagi saya itu time frame itu saya buka itu untuk kita melihat detail ya, detail ticknya ya. Saya sendiri itu kalau senang melihat ticknya itu justru malah di M5, M1 gitu. Time frame ini saya buka itu, kita buka daily itu bukan berarti kita melihat semuanya itu dari kacamata daily, tapi paling tidak time frame daily itu kita buka untuk mengukur di mana support dan resisten itu tadi yang terkuat tadi. Jadi kita buka daily ini bukan berarti kita nanti trading pakai daily, jangan. Tapi kita untuk ukuran kita, supportnya di mana, resistennya di mana gitu. Nah, kalau market sudah bergerak, kan enaknya kita pakai M5 Pak Andri. Meskipun kadang-kadang ini M5 atau M1 nakut-nakutin ya, itu kan tergantung dari masing-masing kan gitu kan. Ada yang takut gelap, ada yang takut sendiri kan, itu masing-masing masing-masing trader. Tapi intinya TF besar itu bukan dipakai kita untuk trading, untuk mengamati market, tapi TF besar itu untuk membuat sebuah perencanaan di mana batasan-batasan kita, di mana kita harus memulai, di mana kita harus membatasi. Nah itu Pak Tri itu raise hand Pak Andri, mungkin ada yang mau didiskusikan. Monggo Pak Triana. Pak Tri Bayu kalau nggak salah itu. Oh, Pak Malam Pak Tribayu, Tri Bayu, terima salam kasih. kenal ya. Monggo Pak. Saya Itu sambil Pak, merokok ya. speakernya diaktifkan Kak.
Nah ini teman-teman, saya sambil nunggu pertanyaan ya. Ini kan kelihatan enak ya. Ini kan sering dipakai marketing nih, Pak. Gini Pak, gampang Pak. Kalau kita goal itu begitu kita buka market, kita langsung buy aja Pak, pasti profit gitu loh. Nah itu seperti itu. Pak, kalau kita trading itu gampang Pak. Kalau ini udah putih kita tinggal sell aja Pak. Nah itu sering dipakai seperti itu. Tapi intinya trading itu tidak sesederhana itu gitu. Teman-teman paling tidak itu untuk kita menjadi seorang trader yang konsisten profit itu kita saling diskusi. Tapi diskusi kita itu saya harapkan itu bukan lagi kita membicarakan masalah apa teknik saya, apa metode saya. Hal seperti itu akan membuat komunitas kita itu nggak sehat. Komunitas yang baik itu adalah komunitas yang saling mengingatkan. Saling mengingatkan apabila ada salah satu anggota komunitas itu trading tanpa batas. Itulah komunitas yang terbaik. Kalau sebuah komunitas itu sudah membangga-banggakan sebuah metode atau sebuah teknik atau sebuah cara, janganlah itu menjadi sebuah komunitas yang apa istilahnya itu kita menjadikan acuan ya. Karena dalam kehidupan itu yang terbaik itu kan bukan bagaimana kita apa istilahnya itu melakukan perjalanan hidup, tapi bagaimana kita menyikapinya. Sikap yang terbaik di trading itu tidak sesimpel apa yang kita lihat. Tadi saya sudah ceritakan, tinggal seperti inilah, tinggal seperti inilah. Itu realitanya nggak akan seperti itu. Karena teman-teman itu nanti butuh seorang, ibaratnya itu seorang advisor atau seorang yang bisa memberikan sebuah arahan dalam artian membatasi kita. Karena apa? Trading yang dimainkan itu uang. Beda dengan kita melakukan apa istilahnya itu sebuah perlombaan yang di situ tidak ada uang yang ada di situ. Kalau sudah bicara uang, sesabar apapun orang, sekalam apapun orang, itu akan menjelma menjadi seorang yang dalam tanda kutip liar. Dia akan menjadi seseorang yang lebih gila daripada seorang penjudi yang pernah kehilangan segala-galanya dari judi. Orang-orang seperti itulah yang harus kita rangkul gitu loh. Kita ngumpul di komunitas itu, kita ngobrol, kita ajak untuk saling bertukar pikiran bahwasannya trading itu bukan, kita nggak ngomongin tekniknya, tapi kita bicara bahwasannya kita harus membatasi kan gitu kan. Teman-teman tentu tahu ya, ada pemuka agama yang namanya ustadz, kiai atau mungkin pendeta. Yang diomongkan kan itu-itu aja. Kadang kita bilang bosen banget ya, kan seperti itu. Bosen banget yang diomongin seperti itu. Tapi realitanya apa yang diomongkan ustadz itu apa yang dilanggar oleh umatnya kan gitu kan. Sama dengan saya, mungkin yang diomongkan ya itu aja. Tapi yakinlah bahwasanya ini yang terbaik. Pembatasan resiko, kita nggak ngotot. Kita melakukan apapun dengan batas. Itulah yang akan menjadikan kita, mengantar kita menjadi seorang trader yang profit konsisten. Support dan resisten inilah nanti batasan-batasan kita. Di dalam diri kita, di dalam jiwa kita harus memiliki sifat bahwasannya sadar bahwasannya market bukan sesuai kehendak saya. Itu Pak Andri. Ada lagi mungkin teman-teman? Siap, Pak Anton. Mungkin teman-teman pertanyaan terakhir karena waktunya kita udah melebihi dari jam 9. Monggo, silakan. Silakan Pak. Ya mungkin udah nggak ada pertanyaan Pak Anton. Mungkin cukup sampai di sini ya Pak Anton ya untuk malam ini.
Ya, terima kasih Pak Andri, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan Ya. ini di penghujung tahun ini kita melakukan apa istilahnya itu melakukan mirroring lah. Kita sama-sama mungkin nanti pada saat market ini sudah kita sama-sama bertanya ke dalam diri kita. Kalau target atau kalau pencapaian kita tidak tercapai, apa yang salah? Inilah kesempatan terbaik, inilah momen terbaik. Akhir Desember ini adalah momen terbaik untuk kita memandang ke belakang. Memandang ke belakang, kita review apa yang sudah kita lakukan dalam trading, dan kita jadikan sebagai acuan untuk menjadi lebih baik di tahun 2023. Salam sukses, salam profit. Selamat malam. Selamat malam semuanya.